Saya akan melanjutkan seri yang kedua dari Ada Apa dengan Yunus. Siapa yang suka roti bakar, ini bukan roti bakar Yunus ya. Minggu lalu saya percaya jemaat diberkati, saya banyak terima direct message. Karena percayalah setiap khotbah adalah perenungan, persiapan untuk khotbah berseri ini. Tidak ngomong 1-2 jam, tapi kira-kira 15-20 jam untuk merenungkan. Saya berdoa supaya Anda yang belum dengarkan seri yang pertama, ada yang belum dengarkan seri yang pertama, jujur angkat tangan. Anda dengarkan di YouTube supaya tetap nyambung dengan seri yang kedua. Dan saya masih berdoa untuk melanjutkan pasal yang ketiga dan keempat. Hari ini adalah part yang kedua. Ada Apa dengan Yunus, part yang kedua. Saya akan ulang sedikit. Minggu lalu saya ajarkan tentang bagaimana ceritanya Yunus ini disuruh Tuhan ke Niniwe. Tapi dia jauh pergi ke Tarsis. Masih ingat khotbah minggu lalu? Dan ketika hidup kita jauh dari Tuhan, saya tes dulu. Hidup kita akan apa? Ayo dong, yang keras, saya ingat, turun, terus, turun, dan turun. Yang sore saya kasih perumpamaan lebih jelas, seorang full timer anak muda. Turun, dan kita terus ngomong turun sampai dia yang kebaktian sore, sampai ngelempoh. Yunus hidupnya jauh dari Tuhan sehingga terus hidupnya turun. Hidup turun bukan selalu ngomong tentang ekonomiku nggak apa-apa kok. Keluargaku kelihatannya bahagia, saya kasih beberapa perumpamaan. Ada orang yang ekonominya tambah naik, tapi hidupnya sesungguhnya turun. Karena semakin jauh dari Tuhan. Saya nggak akan ulang, ya. Saya cuma review. Lalu ada satu quote minggu lalu yang harus Anda ingat, ya. Sebelumnya, ya, peta dulu. Anda tahu, harusnya dari Yafo ke Niniwe cuma 800 meter, 800 kilometer, maaf. Tetapi Yunus memilih ke Tarsis yang jauhnya 5 kali lipat. Kalau kita pikir ya, jalan yang mulus selalu dari Tuhan, enggak tentu. Banyak jalan yang mulus, tapi bukan dari Tuhan. Dia nemu kapal untuk lari dari hadirat Tuhan. Ya, minggu lalu ada satu kesimpulan ngomong gini, if you want to run away from God, the devil will always happy to give you a ride. Kalau kita ini mau lari dari kehendak Tuhan, jalan dipermudah sama iblis. Harusnya cuman pergi, taat, ya 400 km kira-kira. Tapi dia harus menempuh kira-kira hampir 5 kali lipatnya 2.500 km. Tapi nemu kapalnya karena iblis suka memfasilitasi orang yang mau lari dari Tuhan. Ya, Anda dengar sendiri di YouTube. Kenapa? Karena Yunus tidak taat. Karena Yunus tidak mau ada dalam kehendak Tuhan dan panggilannya. Tuhanlah yang mengirimkan badai. Masih ingat minggu lalu? Badai itu Tuhan sengaja kirim. Jangan selalu kita tengking-tengking badai. Kebanyakan badai terjadi karena kita gak dekat sama Tuhan. Karena diri kita sendiri. Karena kita membangkang. Karena kita gak mau taat sama firman. Tetapi kali ini Tuhan sengaja dikatakan di pasal yang pertama. Tuhanlah yang mengirimkan badai. Badai tidak selalu buruk. Tapi ketika Tuhan kirimkan badai, yaitu didikan, yaitu tuntunan. Badai bukan berarti yang sesuatu yang buruk, karena Tuhan tidak bisa memberikan sesuatu yang buruk. Tapi badai di sini ngomong tentang bagaimana Tuhan mendidik anaknya, supaya tema minggu lalu jelas sekali, mereka semua kembali kepada rencananya. Yunus kembali kepada rencananya. Dan minggu lalu saya kasih refleksi untuk semua life group, semua gembala life group. What are you rationalizing saat ini? Next slide dikatakan apa? Pertanyaan refleksi kepada semua life group minggu lalu. Area apa dalam kehidupanmu di mana engkau mulai kompromi dengan dosa dan engkau lari dari Tuhan? Saya percaya semua life group diskusi ini dan mereka diberkati dan kita masuk di ayat yang ke-17. Sorry, ini mesin lighting atau apa di belakang saya bunyi agak kencang. Tolong dicek SC atau SM ya. Ayat 17 berkata seperti ini. Are you ready? Katakan ready. Amin. Ya, dikatakan seperti ini. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor apa? Ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam, kurang keras, di dalam perut ikan. Itu berapa lama? 3 hari dan 3 malam lamanya. Oke, sekarang kita tentukan judul untuk hari ini. Siapa yang setuju? Judulnya adalah Fishy Fish. Angkat tangan. Hello? Atau tepuk tangan. Judul hari ini adalah Fishy Fish. Yang suka judul ini tepuk tangan. Oke. Atau yang kedua, judulnya adalah Yummy Pauhi.
Ikan paus yang lesat. Yang suka ini tepuk tangan. Anyway, ini bukan ikan paus ya, dikatakan ikan yang besar. Ya. Tapi judul yang ketiga adalah In the Belly of the Fish. Di dalam perut ikan. Siapa yang suka judul ini tepuk tangan? Wah. Kayaknya In the Belly of the Fish yang menang ya. Bagaimana dengan Yunus? Oke. Jadi judul hari ini adalah In the Belly of the Fish. Ketika ada dalam perut ikan. Ketika Anda ada dalam masalah. Dan kita akan belajar dari ayat per ayat. Dari kehidupan si Yunus. Yunus 2, kita masuk pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras New Life Church. 1, 2, 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu. Kita garis bawahi dari dalam perut ikan. Apa relevansinya? Ada banyak kita saat ini hadir. Kita sedang ada dalam perut ikan. Kita sedang ada dalam masalah. Dan seakan-akan Tuhan membiarkan masalah itu. Karena kita selalu punya banyak skenario sesuai dengan keinginan kita. Tema kita tahun ini adalah closer, dekat sama Tuhan. Tapi apakah kita apakah kita benar-benar taat? Minggu lalu saya jelaskan, kebanyakan yang Tuhan suruh kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan saat ini kita merasa sebagai Yunus dan kita berpikir skenarionya harusnya gini Tuhan. Kalau aku sudah dikirimkan badai, bahkan Yunus dilempar pasal yang pertama. Yunus pasti berpikir, oh Tuhan akan sediakan lifesaver. Atau seperti film-film Baywatch, siapa yang mengalami, pernah nonton film itu. Tiba-tiba Yunus dilempar ke laut. Ya, ombak yang besar tiba-tiba datanglah ya 6 orang yang badannya gede-gede. Menyelamatkan Yunus. Tapi ceritanya gak seperti itu. Atau Yunus berpikir akan ada sekoci yang datang seperti film Titanic. Ya. Yang apa itu bahasa Jerman yang gregeli, bukan yang perempuan. Jack, how are you Jack? Tapi Yunus yang ada di atas. Yunus berpikir itu yang enak. Tapi Tuhan bahkan tidak lakukan itu. Malah seakan-akan Tuhan mengirimkan masalah yaitu ikan yang besar. Dia ada di dalam perut ikan, in the belly of the fish. Ada satu quote berkata seperti ini. Sometimes what we call as a problem, God calls it a provision. Mari kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Seringkali apa yang kita lihat sebagai masalah justru dipakai Tuhan untuk menyatakan penyediaannya. Justru dari dalam masalah, dari dalam perut ikan, Yunus sadar bahwa dia perlu Tuhan. Yunus sadar bahwa apa yang dia butuhkan adalah Tuhan. Quote berikutnya berkata seperti ini. Ketika kita di dalam masalah, kita mesti ingat prinsip ini. God doesn't always give what we want, but He always gives what we need. Kita baca sama-sama yuk dengan semangat kanan, kiri, depan, belakang bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Kadang kita seperti anak kecil. Saya selalu belajar dari anak saya. Minggu lalu, ya anak saya banyak kegiatan. Ada lomba piano, ada di sekolahnya ini dan itu. Lalu malam-malam hari Minggu selesai kebaktian, pelayanan seharian. Anak saya nomor 2 datang ke kamar dan ngetok-ngetok ngomong sama maminya dengan santai banget. Ma, please call my teacher. Tolong telepon guruku tomorrow. I cannot do these 2 homeworks. Aku nggak bisa lakukan 2 PR ini. Mama telepon gurunya ya. Wow, dari kecil udah kelihatan jiwa kepemimpinannya. Tapi nggak tepat, betul ya. Mama telepon guru. Aku sibuk minggu ini, Mama tahu. Aku baru lomba piano. By the way, dia jarang latihan tapi juara 3. Dia seneng sekali. Dia ngomong sama mamanya not bad. Jadi aku nggak usah bikin PR. Kadang-kadang kita seperti itu. Aku maunya ini. Tapi lalu mamanya bilang gini. Kamu mampu. Mama tahu kamu mampu. Kamu kerjakan sekarang. No, I cannot. Udah mau nangis. Kerjakan. Singkat cerita, dia buka Wikipedia lah, apalah semua. Pokoknya tugas-tugasnya selesai dalam 1 jam. Lalu dia senyum bilang, thank you ma. Mamanya kasih tahu gini. Kamu butuh untuk tekun. Waktu ada kejadian itu Tuhan bicara sesuai dengan khotbah ini. Kadang kita maunya ini, tapi kita nggak tahu yang terbaik.
Orang tua, kita sebagai orang tua aja kita mau yang terbaik buat kita. Apalagi Bapa di sorga. Bapa di sorga tidak selalu memberikan apa yang kau ingin saat ini. Seperti khotbah saya 1 bulan yang lalu. Karena kebanyakan yang kita ingin itu gak kudus. Sedangkan Tuhan mencari orang-orang yang mau bertumbuh. Orang-orang yang mau hidupnya semakin kudus. Orang-orang yang mau hidupnya semakin berkenan. Halo. Sadar gak? Hari ini termasuk saya. Kita semua perlu untuk melihat. Poin yang pertama. Di dalam perut ikan. In the belly of the fish. Ketika dia di dalam semua ketidakenakan itu. Bau amis. Ya, orang Jerman bilang ambekan angel. Tidak bisa nafas. Tetapi Yunus ingat akan Tuhan. Berapa banyak Tuhan pakai masalah untuk mengingatkan kita. Yunus ingat akan Tuhan. He remembers God. Di pasal yang pertama, enggak ada Tuhan-Tuhanan. Semua adalah kemauanku, keinginanku. Tuhan suruh aku menginjil. Tuhan suruh aku melayani. Tuhan suruh aku berlife group. Tuhan suruh aku bagi hidup. Atau kita bahkan enggak dengar suara Tuhan lagi. Tuhan kadang pakai perut ikan yang amis itu. Untuk kita sadar, di dalam perut ikan, depositomu tidak lagi berguna. Di dalam perut ikan, Yunus mungkin punya yang namanya emergency fund. Tabungan untuk emergency. Kita siapkan semua dengan kekuatan kita. Tapi di dalam perut ikan, Yunus benar-benar tahu. Bahwa teman-temannya di Friendster, teman-temannya koneksinya di Instagram, koneksinya di Facebook. Gak ada satupun yang bisa menolong dia. Justru di dalam perut ikan, dia tahu bahwa apa yang paling dia butuhkan adalah Tuhan sendiri. Kita sadar gak bahwa apa yang kita butuhkan, kita gak sadar. What we need the most, apa yang paling kita butuhkan ternyata Tuhan. Dan kita gak sadar itu hari-hari ini. Dan ketika dia di dalam keadaan yang helpless, ada satu kalimat berkata seperti ini. Just because you are helpless, it doesn't mean you are hopeless. Kok nggak keluar di tengah, cuman keluar di sini? Apakah multimedianya ada di dalam perut ikan? Oke. Just because you are helpless. Ketika engkau di dalam perut ikan, engkau nggak lagi bisa telepon, no connection. Yunus punya iPhone yang keluaran 16 pun, dia nggak bisa telepon temennya. Dia nggak bisa seperti kita beberapa orang di tempat ini. Kita punya kuasa, kita punya deposito, kita punya semua. Tapi in the belly of the fish, dia hanya bisa ingat akan Tuhan. Kita baca bahasa Indonesianya dengan jelas yuk. 1, 2, 3. Hanya karena Anda tidak berdaya, bukan berarti Anda tidak punya harapan. Karena harapan satu-satunya adalah Kristus sendiri. Tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan. Come on. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. Tahu enggak waktu saya nyiapin khotbah ini. Khotbah ini juga banyak berbicara kepada saya pribadi. Dalam keseharian kita. Jangan lupa ada banyak berhala. Dan berhala di tengah-tengah dunia ini. Iblis itu pinter. Iblis bukan cuma datang dalam bentuk. Kalau kayak gini. Gampang, tengking dalam nama Yesus pergi. Tapi iblis bentuknya adalah uang. Popularitas. Pujian. Kemewahan. That's why kita bersyukur kalau Tuhan masih taruh kita di dalam perut ikan. Next slide berkata seperti ini. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Poin yang kedua, yang pertama tadi, Yunus ingat akan Tuhan. Poin yang kedua, sebelum poin yang kedua, poin yang kedua berkata seperti ini. Yunus berdoa kepada Tuhan. Anda lihat semua pasal pertama. Ketika keadaan Yunus baik-baik saja. Ketika Yunus sengaja memilih lari dari Tuhan. Ketika Yunus dengan akalnya ketemu perahu. Dan bodohnya dia berpikir ini jalan Tuhan. Dia pergi jauh, kok ada ya perahunya? That's why tahun ini adalah closer. Anda perlu mendoakan segala sesuatu. Anda perlu tanya segala sesuatu kepada Tuhan. Benar gak ini kehendak Tuhan? Benar gak ini maunya Tuhan? Karena ketika Yunus ambil perahu itu, dia dengan senang berkata, hore, ini jalan Tuhan.
Kita suka salah paham sama Tuhan loh. Kita pikir kelancaran itu jalan Tuhan. Ingat quote yang pertama tadi? Iblis tepuk tangan. Anda mau pergi jauh, iblis sediakan perahunya. Halo? Dan yang kedua, ketika Anda di dalam perut ikan, Gembala Life Group, semua renungkan ini. Engkau perlu untuk berdoa. Kemarin kita ngumpul beberapa leaders. Tahun depan akan lebih digalakkan yang namanya berdoa. Satu hati, satu visi. Yakobus 5 ayat 13. Tuhan sudah memerintahkan kita berkata seperti ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Bahasa Inggrisnya lebih bagus dikatakan gini. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Kadang kita lupa bahwa doa adalah senjata yang luar biasa. Doa itu adalah apa? Komunikasi sama Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang kau mau dalam pelayananku ini? Tuhan, apa yang kau mau kepada bisnisku ini? Tuhan, ketika aku mempersembahkan sesuatu bahkan kepada gereja. Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? Halo? Dan saya kaget waktu Tuhan bukakan rahasia ini. Yunus berdoa, kita lihat beberapa ayat. Tahu gak apa yang Yunus doakan? Bagaimana kita berdoa? Gak usah bingung, kadang kita bingung. Pastor, beberapa orang direct message atau tanya saya, doa yang benar itu gimana? Suatu hari ada jemaat yang sudah seperti adik sendiri. Ketika saya suruh dia berdoa, dia dengan bercanda bilang gini, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Karena dia bilang, angel, doa itu pusing. Pokoknya disuruh doa apapun dia selalu, Bapa kami ada di sorga. Beberapa di antara kami waktu itu ketawa, kamu tuh kok suruh doa selalu Bapa kami. Waktu saya siapkan firman ini saya ingat, ternyata itu Alkitabiah. Di saat kita tidak tahu bagaimana berdoa, berdoalah sesuai dengan firman Tuhan. When we don't know how to pray, buka Alkitab. Hari ini saya diajar untuk lebih, karena pengajaran saya selalu ada ringkasan. Dulu saya bawa Alkitab ya. Ini bayangkan ini Alkitab. Pray. Kita nggak tahu bagaimana berdoa. Yunus ini hamba Tuhan loh. Yunus ini nabi yang diurapi loh. Yunus ini jualan roti bakar, oh enggak. Tapi Yunus nggak tahu bagaimana berdoa karena bayangkan di dalam perut ikan ada bau amis. Dia lihat kemarin waktu saya siapkan khotbah ini, saya lihat di Instagram ada cerita keluar. Seorang penyelam ditelan, nggak tahu humpback whale atau apa, kira-kira 30 detik. Itu aja dia udah minta ampun, trauma, sampai harus ke psikiater. Yunus 3 hari 3 malam. Waktu Yunus tidak tahu, Tuhan bukakan rahasia ini. Yunus berdoa seperti ini. Yunus 2 ayat 2a, saya bacakan untuk Anda. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Tahu nggak ternyata apa yang dia doakan? Kitab Mazmur. Mazmur berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Cepat saja Yunus 2 ayat 2b. Dia berkata, belum. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ternyata ayat 2b juga adalah Mazmur 16 ayat 10 berkata seperti ini. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Next, saya waktu dibukakan Tuhan rahasia ini, ternyata Yunus nyontek doanya Mazmur. Pemazmur, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Mazmur 31 ayat 22. Aku menyangkal dalam kebingunganku. Aku telah terbuang dari hadapan matamu Tuhan. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Next, segala air telah mengepung aku. Mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Mazmur 69 ayat 1. Selamatkanlah aku ya Allah. Sebab air telah naik sampai ke leherku. Next slide. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka yang meninggalkan Tuhan. Mazmur 31 ayat 6. Relate dengan Yunus 2 ayat 8. Engkau benci kepada orang yang memuja berhala yang sia-sia. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur. Relate sinkron dengan Mazmur 116 ayat 14. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ketika Anda tidak tahu bagaimana berdoa, berdoalah tentang firman Tuhan.
That's why tema tahun ini saya nggak berhenti mengumandangkan closer. Adakah firman di hidupmu? Yunus prayed Psalms prayer. Dia berdoa seperti pemazmur berdoa. Dia ingat Tuhan, poin yang pertama. Yang kedua, dia ingat firman Tuhan. Ada lagu yang berkata apa? Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Lagu ini juga adalah lagu Mazmur. Dikatakan apa? Ketika aku di dalam kesesakan, ketika aku tidak berdaya, perkataan-Mu Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan bursa saham. Hidupmu tidak ditentukan oleh siapa presidennya. Hidupmu tidak ditentukan kepada depositomu. Hidupmu nggak ditentukan kepada koneksimu. Tapi hidupmu sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan yang hidup, yang sedang bekerja. Come on. Mari kita upgrade. Saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan, aku mengasihi jemaat ini, tapi aku percaya ini adalah hati-Mu Tuhan. Aku mau jemaat ini upgrade. Aku mau jemaat ini hidup dalam kekudusan. Aku mau jemaat ini semakin ramah kepada jiwa baru. Aku mau jemaat ini jemaat yang berdoa. Makanya kalau Pastor Iron bilang, please, ayo bagi hidup, ayo melayani, ayo ikut life group. It's really, itu benar-benar adalah dari hatiku. Supaya hidupmu mengalami Tuhan secara utuh. Saya kasih alasan yang kedua. Kenapa kita harus berdoa? Tuhan bukakan ayat ini dan saya percaya ini akan menjadi pewahyuan bagi Anda. Saya baca Ibrani 7 ayat 25 untuk Anda. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tahu enggak yang dimaksud dengan ia di sini siapa? Kenapa kita rindu berdoa? Kenapa saya rindu berdoa? Simple. Karena Yesus, Tuhan yang hidup itu. Tuhan yang punya langit dan bumi. Yang dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dia berdoa sampai hari ini untuk kita. Bahasa Inggrisnya lebih jelas dan lebih bagus. Bukan cuma ngomong pengantara. Therefore he is able once and forever. Kita baca sama-sama apa? Once and forever. Pakai Australian accent dikit. Once and forever. Katakan once and forever. Sekali dan selama-lamanya. To save those. Untuk menyelamatkan mereka yang ada dalam perut ikan. Untuk menyelamatkan mereka yang jauh dari kehendak Tuhan. Untuk menyelamatkan rumah tangga yang hancur. Untuk menyelamatkan ayah-ayah yang perlu bertobat hari ini. Untuk menyelamatkan keluargamu yang hendak pergi ke Tarsis. Tuhan akan bawa kembali ke Niniwe. Tuhan akan bawa kembali kepada rencananya. Dan dikatakan ini, who come to go through him. He lives. Wow, dia hidup to intercede with God. Ini luar biasa. Yesus hidup. Sebab dia hidup. Ada apa? Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Semua yang tahu lagu ini katakan. Karena ku tahu. Dia pegang loh Bapak Ibu. Hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kadang kalau kita gak belajar firman, kita cuma berpikir Yesus hidup, yes. Tapi Yesus ngapain ya? Ayat ini jelas. He lives forever. Bukan cuma berdoa. Tuhan cuma minta kita berdoa loh. Tapi dia bersyafaat untuk kita. He intercedes. Saat ini mungkin kita lagi jauh dari Tuhan. Kita lagi ada dalam perut ikan, tapi bahkan ini yang Anda harus dengarkan episode pertama. Karena di episode pertama, Yunus lari dari Tuhan, tapi dia bahkan gak sadar. Nah ini lebih parah lagi. Mungkin Anda seperti Yunus sedang lari dari kehendak Tuhan, tapi Anda gak sadar. Poin yang kedua ini mengingatkan Anda. Yesus bersyafaat untuk engkau kembali ke rencananya. Yesus Tuhan, bukan hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan manapun, sesakti apapun tetap manusia. Tapi dia Tuhan.
Dan dia bersyafaat. Waktu dia lihat anaknya jauh. Dia lihat engkau ada di dalam tekanan. Dia berdoa untuk Anda dan saya. Kalau ada Yesus yang berdoa untuk Anda dan saya, apakah Anda masih ragu untuk mengikut dia sungguh-sungguh? Ditepuk kanan kirinya, apalagi yang berdoa untuk keluarganya, untuk kenal Tuhan. Katakan gini, yang kamu sembah, Tuhan yang dahsyat dan bersyafaat. Ayo katakan, ayo semua. Tuhan yang dahsyat, kanan kiri depan belakang. Dan bersyafaat. Halo. Mau kita berdoa? Mau berdoa? Yunus 2 ayat 9a. Next berkata seperti ini. Tetapi aku dengan ucapan syukur. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini. But I with shouts of grateful praise. Akan kupersembahkan korban kepadamu. Yang pertama apa? Yunus ingat akan Tuhan. Yang kedua tadi Yunus berdoa. Ketika kita ada di dalam perut ikan. Ketika kita dalam masalah. Kita tahu Tuhan yang paling berharga dan paling penting. Yang kedua kita mulai berdoa. Dan yang ketiga, poin yang terakhir adalah Yunus memuji-muji Tuhan. Praising the Lord. Kalimat selanjutnya berkata seperti ini. Ayo kita renungkan. Ini perenungan untuk semua life group, semua jemaat. It is easy to praise God after the miracle. But it takes faith to praise God before the provision, before the miracle. Bahasa Indonesianya kita baca sama-sama yuk. Waktu kita baca, biarkan telinga kita mendengar. Dan ketika telinga kita mendengar, firman itu tumbuh dalam hidup kita. Dan iman akan timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Ayo kita baca dengan serius. 1, 2, 3. Mudah untuk memuji Tuhan setelah terjadinya mujizat. Tetapi dibutuhkan iman untuk memuji Tuhan sebelum adanya penyediaan Tuhan. Di ayat yang ini, apakah Yunus telah melihat penyediaan Tuhan? Belum. Tapi sikap hatinya berubah. Orang yang banyak doa, orang yang banyak menyembah, akan semakin mirip dengan yang disembah. Dia gak lagi pusing. Di dalam masalah, tahu itu gak enak. Tapi bersama Tuhan, dia lupa. Amisnya bau dalam perut ikan. Dia lupa kapan aku keluar. Tapi dia enjoy the Lord. Neraka pun asal ada Yesus. Neraka akan berubah menjadi sorga. Tapi sorga tanpa Yesus adalah neraka. Apakah engkau undang Yesus dalam perahumu? Minggu lalu saya katakan hati-hati dengan siapa yang kau undang. Di dalam perahumu, dalam perahu rumah tanggamu, dalam perahu pekerjaanmu, dalam perahu bisnismu. Siapa yang kau dengar? Tuhan atau koneksimu? Saya kasih prinsip mengucap syukur. Tahu enggak? Sebelum mujizat-mujizat besar terjadi, Tuhan sudah kasih contoh sama kita. Mujizat 5 roti 2 ikan. Apakah Tuhan berkata gini? 5 roti 2 ikan ini akan memberi makan 5.000 laki-laki dan ribuan perempuan dan anak-anak. Akan sisa 12 bakul. No. Resultnya bukan urusan kita. Tapi bagian kita adalah seperti apa yang Tuhan kita Yesus, gembala kita yang agung, lakukan. Dia angkat roti dan dia cuma ngomong gini. Dia lihat masalah loh. Dia lihat banyak orang gak makan loh. Sebagai hamba Tuhan, reputasinya dipertanyakan loh kalau gak terjadi mujizat. Tapi dia cuma bilang gini dengan santai. Bapa, aku hendak mengucap syukur. Karena aku tahu engkau baik. Nyatakanlah kebaikanmu. Dan Yesus memecahkan roti itu. Yesus mengucap syukur. Kadang-kadang ya kita gak sadar hal yang simple. Ucap syukur. Ternyata adalah pintu untuk mujizat yang Tuhan mau berikan. Halo. Ketika Yesus lihat Lazarus mati. Kalau kita, apalagi hamba Tuhan Surabaya, Pak Kris ngajak saya untuk doakan orang mati. Saya pasti bilang gini dulu sama dia. Kamu gendeng atau apa? Atau saya bakal bilang gini sama dia. Konesin doa aku mulai sih. Kamu aja yang doa. Kematian sekalipun. Itu yang paling kita takutkan kan? Sengat kematian yang paling kita takutkan.
Yesus dengan santai dan berkata, Bapa, supaya namamu dipermuliakan, aku mengucap syukur. Dan biarlah orang-orang ini tahu bahwa engkau adalah Allah yang hidup. Lazarus, bangkit. Ternyata ucapan syukur membangkitkan hal-hal yang mati di dalam kehidupanmu. Hei, saya dengar baik saya ngomong sekali lagi. Ucapan syukur memulihkan keluargamu yang sedang berantakan. Ucapan syukur memulihkan anakmu yang sedang depresi. Ucap syukur memulihkan bisnis partnermu yang sedang jauh dan mengkhianatimu. Di saat Yunus dalam perut ikan, dia sadar bahwa doa dan penyembahan adalah kuncinya. Halo, satu prinsip untuk mengucap syukur. Ini boleh dicatat, di capture, jangan scroll Instagrammu. Tapi satu prinsip, pujilah Tuhan karena pribadinya, bukan karena perbuatannya. Let's praise God for who He is, not only for what He does. Mari kita memuji Tuhan, bukan karena perbuatan tangannya, tapi karena Dia adalah Tuhan yang baik. Sehingga setiap hari kita bisa berkata, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Apa? Perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Mari jadi jemaat yang menyembah, angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Semuanya. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah. Jemaat saja katakan, sekarang ku memujimu. Oh, biarlah telingamu mendengar pujianmu. Kirabata karabas. Yes, amin. Perbuatan, angkat tanganmu, semuanya katakan, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan. Oh yes, enjoy His presence. What you need the most is just to sing His praises. Kadang kita ribut cari pertolongan. Alkitab berkata, just sing my praises. Nyanyilah. Nyanyilah pujian penyembahan itu. It takes faith. Membutuhkan iman untuk Anda memuji sebelum mujizat terjadi. Tapi lihat, orang yang berdoa, orang yang dewasa rohaninya, lagu ini pun diciptakan dari Mazmur. Dia nggak lagi ngomong gini, mujizat itu akan terjadi, aku akan sambut mujizat itu. Tapi lagu ini cuma berkata, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Ngomong tentang karakter Kristus, ngomong tentang hati yang berubah, ngomong tentang pembaruan iman, ngomong tentang pembaruan roh. Halo, seringkali ada kalimat yang berkata seperti ini. Tuhan seringkali memakai doa, pujian dan penyembahan untuk mengubahkan kita sebelum mengubahkan situasi kita. Come on. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan seringkali memakai doa untuk apa? Untuk mengubahkan kita sebelum mengubahkan situasi kita. Dan ayat yang terakhir. Apa yang kunasarkan sebelum ini? Ayat 9b. Before this. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Anda lihat dari pasal 2 ayat 3 sampai 9 isinya adalah doa, pujian. Doa, pujian. Apakah sampai ayat ini mujizat sudah terjadi? Belum. Tapi hatinya Yunus sudah kembali kepada rencana Tuhan. Lihat, ini keluar dari mulut Yunus. Keselamatan
adalah dari Tuhan. Dia ingat yang terpenting ternyata adalah keselamatan. Yang terpenting hari ini adalah ketika keluargaku semuanya memuji dan menyembah Tuhan. Hatinya berubah, hidupnya berubah sebelum mujizat itu terjadi. Mujizat yang terbesar bukan kesembuhan. Mujizat yang terbesar bukan ketika engkau bangkrut dipulihkan. Tapi mujizat yang terbesar adalah ketika hidupmu berubah dan semakin dekat sama Tuhan. Ketika hidupmu berubah dan semakin dekat sama Tuhan. Ayat 10. Baru yang lahiriah terjadi. Wow, this is awesome. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Tuhan sanggup loh berfirman kepada situasimu. Tapi kenapa Tuhan diam? Karena seringkali ketika Tuhan diam, itu adalah bentuk pertolongan Tuhan yang nyata. Tuhan ingin untuk engkau berubah. Jangan dianggap diam itu berarti Tuhan tidak bekerja. Kadang-kadang diam adalah bentuk pertolongannya. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. And the Lord commanded the fish and it vomited Jonah onto dry land. Next slide. Tahu nggak? Yunus itu gambaran siapa? Kita baca ya ayat yang terakhir. Tetapi jawabnya kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain Nabi Yunus. Ini Tuhan yang ngomong. Karena ayat 40 dikatakan gini. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan. Berapa lama? 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia. Siapa anak manusia? Kristus akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tahukah siapa Yunus yang sempurna? Kristus. 785 tahun sebelum Yesus jadi manusia. Dia ngomong tanda Yunus itu. 3 hari 3 malam menggambarkan kematian Tuhan. Tapi Yunus adalah manusia seperti kita. Yunus hamba Tuhan yang diurapi. Toh tetap manusia. Tapi Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang saat ini sedang berperang. Dan sampai hari ini belum mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia bilang, tidak akan ada tanda lain buat kamu orang Yahudi. Selain tanda Yunus. Karena aku akan mati. Aku akan tinggal di dalam perut ikan. Yaitu bagian kematian bumi yang paling bawah. Tapi bedanya, aku mendatangkan keselamatan untuk Yunus. Lihat hubungan Alkitab yang luar biasa. Yunus bisa melihat Kristus itu dan berkata, salvation, keselamatan itu datang. Kita mungkin messy seperti ada di dalam perut ikan itu. Tahu nggak, salvation is always messy. Keselamatan itu memang dia harus begitu kotor. Injil harus terus diberitakan di dalam gereja. Supaya Anda tahu bahwa keselamatan adalah berita yang paling penting. Dan Yesus masuk ke dunia orang mati. Ngambil kunci kerajaan maut. 3 hari dia lakukan itu dan dia pergi kepada Bapa. Menyemprotkan darahnya sendiri. Seperti Yunus yang terkungkung seperti kita dalam perut ikan itu. Supaya dalam hari yang ketiga kita dibebaskan dan kita berkata salvation. Keselamatan ada pada tangan Tuhan. Suatu hari saya ngomong sama sepasang hamba Tuhan yang tinggal di Pulau Bali. Mereka pengusaha tapi mereka melayani Tuhan sungguh-sungguh. Setiap minggu 3 kali kebaktian. Anaknya udah besar, cucunya sekarang sudah 3. 10 tahun, kira-kira 14 tahun yang lalu saya ngomong, apa kesaksian Anda? Istri itu mulai menangis, saya berkata, Pastor, engkau lihat suamiku ini. Dan suaminya juga berbes. Orang ini powerful. Tapi orang yang powerful itu kalau mengalami Tuhan, hatinya lembut. Dia nangis, saya berkata, Pastor tahu enggak, suamiku ini dulu saya singkatkan ceritanya. Dia penjudi. Maaf, dia bawa perempuan ke rumah. Dia enggak mau kenal Tuhan. Dia habiskan semua tabungan kita. Dan waktu itu saya berdoa. Anda mungkin ada di hari pertama seperti Yunus. Day 1, kok gak terjadi apa-apa ya? Hari pertama siang, kok gak terjadi apa-apa? Hari pertama malam, hari kedua pagi, hari kedua siang, hari kedua malam. Seperti itulah ibu itu cerita kepada saya berdoa. Tapi saya gak sadar doa saya dulu salah.
Doa saya adalah menghakimi. Biar dia berubah Tuhan, biar suamiku berubah dan bertobat, supaya aku lebih hidup bahagia. Ternyata kadang doa kita itu gak sadar, pusatnya kita terus. Ubah dia Tuhan. Dia yang kasar, dia yang penjudi, dia yang Tuhan ubah dia. Dia anaknya cuma satu, supaya aku dan anakku bahagia. Ternyata Tuhan gak mau itu. Goalnya bukan supaya bahagia. 1 bulan lalu khotbah saya apa? Goalnya adalah supaya kita lebih kudus dan berkenan. Sampai dia sadar, doaku salah ini. Bertahun-tahun hatinya diubahkan. Ketika dia lihat suaminya pulang bawa wanita, dia cuma bilang gini, ku tinggikan namamu Yesus. Sampai dia bilang, sampai perasaan ini udah gak ada lagi sakit hati. Saya heran. Saya berdoa sampai saya bilang gini, Tuhan, ubahkan hidupnya bukan untuk aku, supaya dia selamat. Ini doa yang benar. Supaya dia kenal kamu Tuhan, kalau enggak dia binasa Tuhan. Tuhan perkenalkan dirimu kepada dia. Tapi dia melihat seperti Yunus dalam perut ikan. Hari pertama enggak terjadi apa-apa. Hari pertama siang, hari pertama malam, hari kedua. Tapi kok aku semakin giat berdoa ya. Ini aneh. Doa punya kekuatan yang tanpa batas Bapak Ibu. Sampai suatu hari, di tengah-tengah tidak ada pujian penyembahan. Simple. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tuhan memerintahkan ikan paus itu memuntahkan. Tiba-tiba suaminya berlutut dan berkata, istriku. Istriku. Dia kaget loh, kamu kenapa? Dia masih bisa elus-elus, sekalipun ini bukan herder ya, ini suaminya. Aku percaya Tuhan. Dia kaget, maksudnya aku perlu Yesus. Kamu baru minum Baygon atau minum apa? Istrinya bingung. Aku enggak tahu tadi waktu aku nyetir. Aku enggak tahu kenapa, tiba-tiba ada wajahnya Yesus. Ada suara yang berkata, hai Bapak A, aku mengasihimu, bertobatlah. Di waktu yang Anda kira, di waktu ketika motivasimu udah benar, di waktu di mana hidupmu sendiri udah berubah, mujizat itu akan nyata. Dan Tuhan berkata kepada rumah tanggamu saat ini, hari ini adalah hari yang ketiga. Kalau engkau punya masalah, hari yang pertama, pasti ada hari yang kedua. Kalau ada hari yang kedua, ada hari yang ketiga. Artinya apa? Kebangkitan, resurrection. Akan ada final word from the Lord. Tuhan berkata, selesai. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Jemaat, rohani kita sedang diperbaharui. Seperti ibu itu, melalui perut ikan, melalui masalah, Anda dipertajam. Mungkin Anda tidak suka terima masukan, atau Anda tidak suka kalau orang ngomong sesuatu, tapi kadang coba renungkan. Kadang melalui nasihat-nasihat itulah, hidup Anda kembali kepada rencananya. Di pasal yang kedua, ada 3 poin. Yang pertama, lewat perut ikan, Anda akan kembali kepada Tuhan. Ayo poinnya, konklusinya, Yunus ingat akan Tuhan. Yang kedua, melalui perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, melalui perut ikan, Yunus memuji Tuhan. Ada satu quote terakhir, saya belum buka tadi. Anda boleh bawa pulang ini. While you are waiting, God is still working. Kalau Anda ngerasa seperti Yunus yang menunggu 3 hari, Anda kira Tuhan tidak bekerja. Ketika Anda tunggu, Tuhan tetap bekerja. Dan kalimat yang terakhir, saya selesaikan supaya Anda dapat lengkap. When it is not God's time, you can't force it. But when it is God's time, you cannot stop it. Ketika bukan waktunya Tuhan, Anda tidak bisa memaksanya. Tetapi ketika waktunya Tuhan, Anda tidak bisa menghentikannya. Ayo semua yuk dengan kerendahan hati jemaat. Jangan cuma nonton, datang ibadah. Saya bersyukur hari ini banyak jemaat yang sudah datang lebih on time. Artinya Anda sudah semakin cinta sama Tuhan. Tapi ayo jadi jemaat. Ini doa saya cuma ini loh. Surabaya diselamatkan, Anda jadi jemaat yang makin jatuh cinta sama Tuhan. Jadi jemaat yang meresponi.
meresponi. Jangan paksakan segala sesuatu. Kalau itu timingnya Tuhan, you don't have to force it. Kalau bukan timingnya Tuhan, jangan dobrak pintu itu. Mari kita persiapkan perjamuan kudus.